Salam, selamat pagi kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pada pagi minggu ini kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan meskipun dalam suasana ibadah di rumah masing-masing. Namun kita yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan bahwa berkatnya tetap sama, baik ketika kita beribadah bersama di gereja maupun ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan untuk pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih anugerah-Mu yang kembali Kau beri kepada kami anak-anak-Mu. Meskipun kami dalam suasana ibadah di rumah masing-masing, tapi kami tidak percaya Tuhan tetap hadir dalam ibadah kami. Dan saat ini Bapa, kami belajar bersama akan firman-Mu. Persiapkanlah hati dan pikiran kami agar kami boleh dengan baik mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Bapa, terima kasih sekarang berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini atau pada minggu ini kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Firman Tuhan yang terambil di dalam surat Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikian indah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini topik perenungan kita adalah teguh dalam iman. Sekali lagi saya ulangi, topik perenungan kita untuk minggu ini adalah teguh dalam iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, surat ini ditulis melalui tuntunan Roh Kudus oleh seorang yang bernama Yudas. Sesuai dengan nama surat ini, yakni surat Yudas. Yudas yang dimaksud jelas bukanlah Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Karena memang di dalam Alkitab khususnya Perjanjian Baru ada beberapa orang yang memiliki nama yang sama. Misalnya Yudas anak Zebedius, Yudas Iskariot, dan Yudas penulis surat ini. Namun beberapa penafsir Alkitab setuju bahwa yang menulis surat ini adalah Yudas yang merupakan saudara dari Yakobus dan Tuhan Yesus Kristus. Namun ia menyebut dirinya sebagai seorang hamba dari Yesus Kristus. Ini menunjukkan betapa ia sangat rendah hati dan bangga akan jabatannya sebagai seorang hamba Tuhan. Ini dapat kita lihat dalam Yudas pasal yang pertama, ayat yang pertama. Surat yang singkat namun tegas ini ditulis untuk menentang para guru palsu yang menganut ajaran antinomisme ketika itu, yaitu mereka yang mengajarkan bahwa keselamatan melalui kasih karunia mengizinkan mereka untuk berdosa tanpa dijatuhi hukuman, dan yang menghina tentang pribadi dan karya Yesus. Ini dapat kita lihat dalam ayat yang keempat. Jelas hal ini sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua,
yang mengingatkan kita untuk tidak lagi sama seperti dunia, melainkan ada pembaharuan diri. Untuk itulah Yudas menulis surat ini. Maka kita dapat menemukan setidaknya ada dua tujuan mengapa Yudas menulis surat ini. Yang pertama, mengingatkan orang percaya akan ancaman guru palsu dengan ajaran mereka yang merusak. Dan yang kedua, menantang orang percaya sejati untuk memberitakan ajaran yang benar, ajaran yang berlandaskan dari firman Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari awal lahirnya kekristenan hingga sekarang, keteguhan hidup dalam iman sangat diperlukan. Selain sebagai bentuk ucapan syukur kita akan kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan kuasa maut, keteguhan dalam iman juga akan sangat membantu kita untuk tidak mudah digoyahkan oleh pengajaran lain yang akan mencoba memalingkan perhatian kita, mencoba merusak konsentrasi kita terhadap kebenaran sejati yang berdasar kepada Yesus Kristus yang merupakan pemilik kebenaran sejati itu. Apalagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah situasi kondisi seperti saat ini, keteguhan atau kekokohan dalam mempertahankan sesuatu yang benar sangat perlu untuk kita lakukan. Jika saudara memperhatikan dan mengikuti informasi yang disuguhkan dari berbagai media sosial, misalnya Facebook atau YouTube, ada beberapa orang yang mengaku dirinya mendapat suara dari Tuhan berkaitan dengan wabah atau pandemi corona ini. Misalnya ada yang mengatakan bahwa pandemi corona ini akan berakhir pada bulan Maret atau paling lama sampai bulan April. Nyatanya sampai bulan Mei ini masih saja corona tetap ada, Bapak Ibu. Ada pula yang sedikit ekstrim, saudara, sehingga menimbulkan pro dan kontra di antara orang percaya. Mereka katakan supaya sistem imun tubuh kebal terhadap serangan penyakit dan virus corona, maka harus bisa berbahasa roh. Bagi yang belum bisa, silahkan melatih diri. Nah saudara, tentu kita tidak boleh menghakimi dengan mengatakan bahwa itu salah atau ini keliru. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengkajian berdasarkan firman Allah, sesuai atau tidak dengan Alkitab. Sebagai orang Kristen yang sungguh percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka harus percaya dan menelaah segala sesuatunya berdasarkan Alkitab yang merupakan firman-Nya yang tertulis dan tanpa salah. Kita harus mengerti bahwa penyesatan rohani lebih fatal akibatnya dibandingkan dengan kena corona. Corona ini hanya bisa membunuh tubuh. Tetapi jika penyesatan rohani terjadi, tidak saja berakibat pada kehidupan kita di dunia ini, tetapi juga pada masa atau kehidupan kita yang akan datang. Nah, dari pembacaan firman Tuhan kita, yakni dalam surat Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23 tadi, setidaknya kita dapat melihat ada 3 cara agar kita tetap teguh di dalam iman kita. Nah, yang pertama, kita diminta untuk ingat. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Kata ini mengandung arti sadar. Arti berikutnya tidak lupa, dan juga memiliki arti hati-hati. Nah, dalam menjalani iman kekristenan kita diingatkan untuk selalu sadar. Sadar kalau kita ini sudah miliknya Tuhan. Sadar kalau kita telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Ini dapat kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Untuk itu kita jangan sampai lupa, mentang-mentang telah ditebus dari dosa dan kuasa maut, kita mau hidup sebebas kita mau hidup seenaknya kita. Ingat bahwa kita ini telah menjadi miliknya Tuhan Yesus. Itu artinya seluruh kehidupan kita ini, totalitas hidup kita ini harus berpadanan atau harus sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita. Misalkan saya mau kasih contoh, misalnya kita tahu kalau hari Minggu itu
itu waktunya kita ke gereja, itu waktunya kita bersekutu dengan Tuhan. Lalu bagaimana dengan hari Senin atau hari Selasa, hari Rabu, dan atau hari Sabtu? Lalu kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ini hari Senin, atau ini hari Selasa, atau ini hari Rabu, berarti ini waktunya saya. Berarti saya yang mempunyai kehidupan saya yang mengontrol hidup saya. Engkau cukup tahu hidup saya itu hanya di hari Minggu. Karena ini hari Senin atau karena ini hari Selasa, engkau tidak perlu tahu kehidupan saya. Engkau cukup tahu hanya di hari Minggu saja. Nah, ini saudara merupakan pandangan yang keliru. Karena apa? Kalau kita sudah menyerahkan seluruh totalitas hidup kita, itu berarti seluruh kehidupan kita ini, baik dimulai dari hari Senin maupun kembali lagi kepada hari Senin, itu semuanya harus berpadanan dengan kehendak Tuhan, harus sesuai dengan rencana Tuhan bagi kita, Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita selalu ingat akan perkataan Tuhan, itu akan menjadikan kita untuk selalu berhati-hati dalam hidup ini. Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19, bahwa di akhir zaman akan ada penyesat, pengejek, tukang cemooh, yang penuh dengan nafsu dunia yang jahat dan fasik. Kehadiran mereka hanya untuk memecah belah. Keinginan mereka semata-mata berorientasi kepada dunia ini. Melihat kehidupan mereka yang seperti ini, jelas tidak ada Roh Kudus di dalam diri mereka. Memang kita tidak tahu pasti mulai kapan hal ini akan terjadi. Itu sebab firman Tuhan ingatkan kita untuk selalu berhati-hati ketika tiba masanya nanti. Nah, inilah hal yang pertama ketika kita mau tetap teguh di dalam iman kita. Kita harus senantiasa ingat bahwa siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan itu bagi kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu, supaya kita tetap teguh di dalam iman adalah miliki dasar iman yang benar. Itu dapat kita lihat dalam ayat yang ke-20. Nah, berbicara mengenai dasar, ini berbicara mengenai kekuatan sebuah fondasi pada sebuah bangunan. Jika dasar fondasinya kuat, maka dapat dipastikan bangunan tersebut akan sangat kokoh, akan sangat kuat. Seperti apapun situasi kondisi yang menerpa bangunan tersebut, ia tetap tegak berdiri karena memiliki dasar yang kuat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian halnya dengan iman kekristenan kita saat ini. Jika iman kita didasarkan kepada dasar yang benar, sudah barang tentu iman kita akan tetap teguh. Tidak peduli seperti apa hebatnya angin, penyesatan yang mencoba melanda, yang mencoba merobohkan keyakinan kita, Bapak Ibu. Dasar iman Kristen ialah Alkitab, firman Allah, yang keseluruhannya berpusat dan berorientasi kepada Allah yang sudah menjelma menjadi manusia. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia Allah yang Maha Suci, rela datang kepada milik kepunyaannya, meskipun begitu banyak milik kepunyaannya tidak mengenalnya dan tidak mau menerima dia, tidak mau percaya kepadanya. Ia datang kepada milik kepunyaannya untuk menganugerahkan iman yang benar pada kita, untuk menganugerahkan iman yang murni, iman yang akan membawa kita berjumpa dengan dia di surga. Nah, inilah hal yang kedua, Bapak Ibu, jika kita mau tetap teguh di dalam iman kita, kita harus memiliki dasar yang benar akan iman kita. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita diminta untuk tinggal di dalam kasih Tuhan. Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Mengapa harus di dalam, bukan di luar? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita selalu ingat bahwa kita ini sudah miliknya Tuhan, kita ini sudah mempunyai Tuhan, dan ada Tuhan di dalam pribadi kita, dan mendasarkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia, kita diharapkan untuk selalu tinggal dalam kasih-Nya Tuhan. Mengapa demikian? Saudara, meskipun kita telah mengaku percaya kepada Tuhan, tidak menutup kemungkinan keadaan dunia yang penuh godaan ini serta punya keinginan-keinginan hati yang mencoba untuk menarik kita, mengalihkan konsentrasi iman kita. Untuk itu kita harus selalu minta sama Tuhan untuk tetap tinggal dan hidup dalam kasih-Nya Tuhan. Karena hanya kasih-Nya lah yang akan memampukan kita dalam menjalani iman kekristenan kita di dunia ini, Bapak Ibu. Karena hanya kasih-Nya lah yang akan menolong kita dalam menghadapi setiap tantangan iman. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Ketika kita tinggal dalam kasih-Nya Tuhan, maka kasih Tuhan akan memampukan kita, akan menjadikan kita tetap teguh dalam pengharapan kita. Pengharapan kita ialah hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan, maka kasih-Nya Tuhan itu akan memampukan kita untuk mengasihi orang lain, mengasihi orang di sekitar kita dengan kasih yang benar, dengan kasih yang diharapkan oleh Tuhan untuk kita nyatakan bagi orang-orang lain. Nah, ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan, maka kasih Tuhan itulah yang akan memampukan kita untuk membenci setiap dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Berani berkata tidak kepada perilaku, berani berkata tidak kepada perbuatan lama kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau berani berkata tidak kepada segala sesuatu yang dapat mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ketiga hal ini yang dapat membuat kita untuk tetap teguh di dalam iman kita. Yang pertama tadi, kita harus tetap ingat siapa diri kita ini di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan itu bagi kita. Dan yang kedua, kita harus memiliki dasar iman yang benar yang didasarkan akan firman Allah. Kemudian yang ketiga, kita harus tetap tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Jangan kita tinggal di luar kasih-Nya Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan kita untuk minggu ini. Biarlah kita semakin teguh dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya di saat atau di situasi seperti saat ini, melainkan tetap sampai akhir hidup kita. Kita tetap percaya dan setia ikut Tuhan. Kiranya Ia yang pemilik firman ini memberkati kita sekalian. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran-Mu yang sudah Engkau bagikan kepada kami pada pagi hari ini. Bapa, biar firman ini senantiasa berkumandang di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami senantiasa ingat, agar kami boleh senantiasa taat dan setia kepada Tuhan dalam kami menjalani iman persembahan hidup kami kepada Tuhan. Bapa, terima kasih bila Engkau tolong kami, Engkau memampukan kami, agar kami boleh semakin hari semakin setia dan taat kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan, dalam keluarga rumah tangga mereka. Roh Kudus Tuhan yang memimpin, melawat, bahkan memberkati kehidupan mereka. Bapa, terima kasih, dipuji dan dipuji Engkau. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.